خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Potensi manusia merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu dibantu dalam pengasahannya. Lingkungan yang belum memadai dalam memfasilitasi perkembangan diri menjadi kendala utama dalam mencapai potensi diri yang optimal. Dengan adanya bantuan dari pihak yang mampu, hal ini dapat terwujud. Bermula dari membantu perbaikan masjid-masjid yang ada di Surabaya, kemudian pada tahun 1987 dibentuklah Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau yang dikenal dengan YDSF. Pada tahun 1987, YDSF ini kita didirikan oleh para pengurus Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Banyak lembaga-lembaga yang bergerak pada dakwah Islam itu mempunyai program kerja tapi tidak mempunyai program dana. Kemudian dalam perkembangannya, YDSF tidak hanya ingin membantu perbaikan masjid-masjid saja, tetapi juga dapat mengoptimalkan dana umat dengan jangkauan objek yang lebih luas. Para donatur YDSF ini terdiri dari agniya dan para du'afa. Ada yang menyumbang Rp5.000 per bulan, ada yang menyumbang jutaan rupiah per bulan. Sehingga sekarang ini terkumpul 200.000 lebih donatur dengan donasi kira-kira lebih dari 3 miliar per bulan. Maka dari itu, dengan berpegang pada prinsip amanah, profesional, transparan, dan independen, kini YDSF memiliki 5 bidang kerja yang fokus utamanya yaitu bidang masjid, bidang pendidikan, bidang dakwah, bidang yatim, dan bidang kemanusiaan. Hingga saat ini, sudah ribuan masjid di Jawa Timur yang sudah mendapatkan bantuan perbaikan dari kami, agar masjid-masjid tersebut dapat difungsikan secara optimal oleh masyarakat. Melalui bidang pendidikan, sudah lebih dari 21.000 guru SD yang kami latih. Tak hanya itu, melalui program Jatim Mengajar, kami telah menempatkan guru-guru di daerah-daerah yang terpencil agar melakukan perbaikan pendidikan di situ. Dari bidang dakwah, tak kurang dari 200 dai yang telah kami lahirkan dan kami tempatkan di berbagai tempat yang membutuhkan dakwah. Kemudian, melalui bidang kemanusiaan, YDSF tidak hanya tanggap akan bencana, tetapi juga dengan kepedulian untuk menyehatkan masyarakat yang kurang mampu. Untuk hal ini, kami telah membantu lebih dari 112.000 pasien du'afa untuk fasilitas pengobatan mereka. Untuk bidang yatim, kami terus membina dan mengelola banyak panti asuhan beserta 21.600 anak yatim agar anak-anak tersebut mampu mengejar cita-cita dan menjadi generasi kebanggaan bangsa.
Ini tujuan daripada YDSF didirikan. Dengan mengusung slogan makin terasa manfaatnya, YDSF senantiasa memegang amanah dalam menjembatani penyaluran bantuan para donatur dengan para pihak yang membutuhkan. Efektivitas pendayagunaan dana donatur terletak pada prosedur survei dan pemetaan penerima dana, yang wajib dilakukan sebelum akhirnya menentukan objek penyaluran bantuan. Keseluruhan program yang diadakan YDSF baik dalam penghimpunan dan pendayagunaan bantuan diharapkan mampu mewujudkan tujuan YDSF dalam memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Untuk memberikan donasi, para donatur dapat mendatangi kantor YDSF dan berdonasi secara langsung. Selain itu, YDSF memiliki juru pungut yang siap untuk menjemput donasi dimanapun donatur berada. Dengan berdonasi melalui YDSF, para donatur dapat menikmati program unggulan layanan zakat pengurang pajak. Dengan terdaftarnya YDSF sebagai lembaga amil zakat nasional, maka para donatur YDSF dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Adapun dalam pelaksanaannya, misi-misi tersebut dijalankan dengan didasari oleh 7 prinsip dasar YDSF. YDSF terbagi atas 5 bidang kerja, di mana 5 bidang kerja tersebut adalah bidang pendidikan, yang meliputi bantuan fisik pendidikan, peduli anak bangsa atau dikenal dengan pena bangsa, jatim mengajar, pembinaan guru Islam, pembinaan SDM strategis, dan Kampung Al-Quran. Bidang dakwah, yang meliputi dakwah perkotaan dan dakwah pedesaan. Bidang masjid, yang meliputi bantuan fisik dana subsidi, pemakmuran masjid serta sentralisasi kegiatan masjid. Bidang yatim, yang meliputi pemberdayaan keluarga yatim dan pembinaan panti yatim. Serta bidang kemanusiaan, yang meliputi program desa mandiri dan program ekonomi desa, pemberdayaan ekonomi kota dan desa, tanggap bencana, layanan klinik sosial, semarak Ramadan, salur tebar hewan kurban atau yang dikenal dengan sate kurban, zakat, fakir, santunan ghorimin, fi sabilillah, santunan mu'alaf, serta santunan Ibnu Sabil. YDSF merupakan pioner lembaga sosial keagamaan yang dalam perkembangannya menjadi percontohan dan sumber ilmu pembelajaran bagi lembaga sosial keagamaan lainnya. Oleh karena itulah, pengelolaan dana di YDSF bersifat profesional dengan melakukan audit secara rutin. Hingga bulan November 2013, donatur YDSF hampir mencapai 240.000 donatur, sehingga amanah yang dipercayakan mendorong YDSF untuk selalu transparan dalam mengelola dana umat. Alhamdulillah, sampai sekarang Yayasan Dana Hasil Al-Falah telah berkembang dengan baik, dan kedepannya tentu saja ingin YDSF terus
memberikan inspirasi dan partisipasi dalam pengembangan umat dengan memegang teguh 7 prinsip dasar YDSF, yaitu amanah, profesional, transparan, independen, adil, responsif, dan kooperatif. Berbagi kepada sesama demi membuka masa depan yang lebih baik untuk umat yang membutuhkan. Menyiarkan kebaikan Islam melalui program kerja yang dilaksanakan secara merata. YDSF makin terasa manfaatnya. YDSF, amanah dan profesional.